dari timnya. Nah kadang-kadang terjadi bahwa saya juga nggak bisa, gitu ya. Kalau itu terjadi kasusnya saya akan minta tolong cariin MD. Tolong cariin MD. Misalnya saya bisa main tapi nggak bisa latihan. Tolong cariin MD. Meskipun saya baik kalau itu MD-nya tim itu, gitu. Tolong cariin MD. Nanti saya ngikut. Karena apa saya nggak latihan, saya nggak berani membuat keputusan apa. Jadi nanti yang ganti itu misalnya Stephen yang main, nah yang akhirnya menjadi MD. Yaudah, semua part dari Stephen aku ikut. Aku jadi player, nggak jadi MD. Meskipun banyak part tim saya. Ya, cara salah satu tipsnya untuk mengatasi tadi bad leader itu. Jadi di PI itu ini bukan sombong ya. Bukan sukses story tapi ya agak gitu ya. Di PI itu dari tahun ini, saya ngomong dari tahun 2011, sekarang 2025, itu berapa tahun? 14 tahun ya, kurang lebih ya, 14 tahun. Itu kami dari yang timnya tidak ada sama sekali. Sekarang ini kami punya 11 tim, isinya 5-10 orang per tim, dan usia timnya itu di atas 7 tahun per tim. Jadi tadi saya share sama teman Karangsari ya, kalau di Karangsari di rolling ya, di rolling, jadi bisa tidak bosen katanya gitu ya. Kalau kami memang sengaja biar bosen ini. Jadi satu tim itu ada yang berdinamika antara 7-10 tahun per tim. Ya orang itu terus tujuan kami kan bikin chemistry sama memotong jam latihan tadi. Jadi kadang-kadang cuma 1 jam sudah selesai dengan 6 lagu, karena mereka sudah tahu temennya mau kemana, tekniknya mau apa gitu. Jadi memangkas waktu cukup banyak kan. Jadi efektivitasnya seperti itu, plus minus ya tidak semua gereja. Cuma buat kami, pengalaman kami di gereja yang Pondok Indah itu, kami menerapkan sistem itu. Kami memang tahan itu tim-tim itu sengaja kami buat dinamikanya. Jadi nemu timnya itu juga kami biarkan berproses. Awalnya di rolling, ini taruh sini, ini taruh sini, taruh sini. Lama-lama itu mereka mengerucut sendiri. Nah begitu sudah mengerucut, kami kunci. Udah tim A, tim B, tim C, selesai. Jadi kan dari DKI Kuasa itu kalau ke Jogja, gereja yang paling dekat dengan isi Yogyakarta. Jadi rata-rata anak-anak isi atau anak-anak SMK sekolah musik itu kalau mau bergereja, mereka kalau di kota asalnya dengan DKI atau DKJ, mereka memilih bergereja di Kuasa. Mau bertanya sebenarnya karena saya juga bagian dari orang yang sekolah SMA-nya sekolah musik, tapi nggak ada isi. Nah, ada kejadian di mana beberapa orang itu, terutama musisi-musisi itu, apalagi sekolah musik, punya ego yang tinggi untuk bermain, gitu. Jadi kadang-kadang buat teman-teman yang udah lama main musik di gereja itu, niatnya kayak dia mereka jago, tapi kadang ikutnya terlalu banyak. Atau waktu itu sempat paling parah, ini bapak kami itu di itu udah cukup buat saya gitu. Jadi kalau mau ketemu teman yang orang-orang yang egonya seperti itu, biasanya orang yang punya
ego gitu tuh belum jago banget. Biasanya justru belum jago malah. Belum jago, dibilang jago itu bukan karena skillnya. Biasanya orang yang ini ya perhatikan kalau ada orang kita kumpul-kumpul bareng itu mulai duduk di piano atau mulai chord gitu kan. Belum suruh apa-apa sudah presentasi gitu ya. Biasanya dia itu mungkin di jam terbang yang mungkin masih menengah biasanya gitu. Pengalaman saya jadi artinya mengaktualisasikan dirinya itu masih perlu banyak. Sehingga ketika ketemu orang banyak ini kesempatan dia untuk tampil. Nah, itu pengalaman kami ya. Tidak semua akan seperti itu, tapi saya tidak menjudge orang juga gitu ya. Tapi biasanya orang-orang seperti itu butuh pengakuan. Saya jago gitu ya. Nah, tapi untuk menurunkan egonya, ya memang harus one on one biasanya. Tidak bisa ditegur di depan. Pemusik itu kan egonya tinggi banget, pride-nya tinggi banget juga. Kalau ditegur di depan umum, itu akan impact-nya juga kurang baik. Jadi artinya biasanya saya one on one. Ya, saya ngobrol sama Yesi one on one. Ya, ketika one on one dia mungkin punya ruang untuk berdiskusi atau kita bertanya kenapa kamu gitu ya. Tadi Mas Eriko MD juga. Komisi musik. Oh, komisi musik. Tapi ketua juga. Ketua. Tidak apa-apa gunakan jabatan Anda. Bisa gini. Iya. Karena dia tadi bikin show off gitu ya. Mungkin habis ibadah, kamu bisa tanya gini. Tadi keren deh, mainnya bisa begitu. Tadi tujuannya buat apa tuh? Tadi kenapa tuh kamu bikin begitu? Iya bisa seperti itu. Jadi banyak cara. Tadi makanya saya bilang jabatan Anda digunakan juga. Karena jabatan itu amanah gitu. Ada yang nggak aman? Ada yang nggak aman juga ya. Ya, lain ceritanya. Jabatan Anda sebagai ketua itu untuk menjadi seorang pembina juga.
Boksu. Selamat siang, ketemu Kuku sayang. Terima kasih sudah membantu teman-teman dari Komisi itu tidak bisa. Tinggal nunggu ampau. Kontak sopirnya nanti dihubungi sama panitia ya. A few moments later. Ya, kita siap-siap foto dulu sebelum snack ya. Oke, siap. Iya. Kirim ke Bapak. Oh gitu ya. Oh iya, oke. Mari silakan.